Damn. Cahaya agak enak. Aduh. Oke. Bisa kita mulai ya? Oke. Oke. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Ya, ketemu lagi dalam diskusi kita ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelayanan publik dengan tema mewujudkan pelayanan publik yang adil, akuntabel, kompeten dan berkualitas berdasarkan kompetensi serta dedikasi seorang ASN dalam lingkup Pemprov Kaltara. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Romi dari instansi Bapeda dan Litbang. Dan sekarang kita juga sudah kehadiran teman-teman narasumber dari berbagai instansi di Pemprov Kaltara ya. Ada Mbak En Nurul Aini dari Sekretariat Daerah. Apa kabar Mbak En? Alhamdulillah baik, Mas. Ada ini dari Inspektorat Daerah. Mas Kevin Jonathan Roydos Laman. Kabar Mas? Halo. Ya. Kabar baik Mas. Ya, siap. Ada Mas Gorbi Sukosusilo dari Dinas Kehutanan. Mas Gorbi, apa kabar? Ya, baik Mas, sehat. Alhamdulillah. Ada Mbak Musrifa dari Dinas Sosial. Apa kabar Mbak Musrifa? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah siap. Kemudian ada Mas Erwin dan Mbak Teresia Opi Purba dari RSUD Dr. Yusuf SK Kalimantan Utara. Dan kita ada Mas Dani Santosa Putra dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara. Apa kabar Mas Dani? Alhamdulillah baik-baik saja Mas ini. Alhamdulillah. Oke. Ya, kemudian teman-teman pada sesi diskusi kali ini kita akan bagi menjadi 3 sesi diskusi. Sesi pertama sudah kita lakukan tadi, yakni pembukaan dan perkenalan para narasumber. Kemudian sesi kedua adalah sesi inti mengenai pembahasan tema kita pelayanan publik yang adil, akuntabel, kompeten, dan berkualitas berdasarkan kompetensi serta dedikasi seorang ASN. Kemudian sesi penutup yakni saran dan kesimpulan. Ya, untuk mengefisienkan waktu kita masuk pada sesi kedua ya. Karena sesi pertama sudah tadi pembukaan dan perkenalan, kita masuk pada sesi inti yakni pembahasan mengenai pelayanan publik. Kita buka pembahasan kali ini dari Mas Dani. Mas Dani ini terbiasa nih melayani publik karena terkait dengan dinas beliau. Ya Mas, Pertanyaannya mungkin kita bahas tentang pelayanan publik yang adil dulu. Ya, menurut Mas Dani pelayanan publik yang adil itu seperti apa? Silakan Mas Dani. Iya, terima kasih untuk saudara moderator atas kesempatannya. Pelayanan yang bersifat adil itu maksudnya adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, ataupun orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Sedangkan untuk pelayanan publik sendiri itu yang adil di Indonesia diawasi oleh sebuah lembaga independen yang terbebas dari wilayah eksekutif,
bernama Ombudsman Republik Indonesia. Dan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi pelaksanaan pelayan publik sebagaimana disebutkan dalam pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 9 tugas yang menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari APBN ataupun APBD. Sedangkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktek buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat yang melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang lebih kuat. Contohnya saja adalah seperti di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu itu dalam melakukan pelayanannya kami tidak membedakan maupun itu investor kelas makro ataupun kelas mikro, semuanya diberikan pelayanan yang sama termasuk dalam menyangkut izin usaha, pemberian informasi dan pengawasan. Ya, segitu saja yang bisa saya jelaskan, saudara moderator. Saya kembalikan ke moderator kembali. Iya, ya. Terima kasih Mas Dani. Ya, tadi lumayan lengkap ya, dan penjelasan dari Mas Dani bahwa pelayanan publik yang adil itu adalah pelayanan publik yang tidak diskriminatif ya. Dan kemudian ada lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelayanan publik tadi, Ombudsman ya. Ya, benar sekali. Pembahasan tadi. Ya, kita lanjut mengupas tentang pelayanan publik ini. Berikutnya adalah tentang yang akuntabel. Terima kasih Mas Romi atas kesempatannya. Baik, di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan ya tentang apa itu pelayanan publik yang bersifat akuntabel atau akuntabilitas. Pertama saya mau menjelaskan apa itu akuntabel atau akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Lalu akuntabilitas pelayanan publik itu bermakna bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan pimpinan, baik mengenai proses pelayanan, biaya pelayanan, maupun produk pelayanan. Nah, seperti yang kita tahu, pelayanan publik di sekitar kita itu ada jasa kesehatan atau rumah sakit, seperti ada rekan-rekan kita yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas. Begitu juga jasa administratif seperti di Samsat nih kalau kita mengurus STNK biasanya kan, dan jasa pendidikan seperti sekolah dan lain-lain. Nah, semua itu merupakan pelayanan publik yang dituntut akuntabilitasnya. Seperti bagaimana kemampuan pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, dan berintegritas. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, bagaimana pelayanan publik itu tidak menerima suap guna menerobos antrian dan tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Disiplin perihal kapan waktu pelayanan beroperasi dan dalam hal kehadirannya. Lalu bagaimana kemampuan menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, seperti tidak menggunakan barang milik negara untuk keperluan diri sendiri, seperti menggunakan kendaraan dinas untuk liburan keluarga, menggunakan persediaan kantor untuk kepentingan di luar kantor. Lalu ada beberapa kata kunci yang bisa kita pelajari untuk pelayanan publik yang akuntabel. Jadi di sini ada 4 kata kunci. Yang pertama, integritas. Jadi pelayanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga masyarakat selaku pengguna tersebut. Yang kedua ada konsisten. Jadi pelayanan publik ini harus konsisten dalam memberikan pelayanan yang prima.
Sehingga jika hari ini memberikan yang terbaik, besok juga harus yang terbaik. Begitupun nanti 1 tahun kemudian, bahkan 5 tahun kemudian harus memberikan pelayanan yang prima untuk kinerja yang lebih baik dan berkualitas hingga meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik tersebut, di mana pelayanan publik tersebut bakal dinilai bertanggung jawab terhadap pelayanannya. Lalu yang ketiga itu dapat dipercaya. Pelayanan yang berkualitas menghasilkan kepercayaan kepada publik. Pelayanan publik yang jujur dalam memberikan informasi akan dinilai lebih oleh masyarakat. Yang terakhir itu ada transparan. Jadi penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. Jadi masyarakat ini tahu nih, pada saat dia ingin mengurus sesuatu kepada pelayanan publik, dia tahu berapa biaya yang harus dibayar. Dia juga tahu tahapan proses yang harus dilalui, apakah dari A, B, C, D, E, F, G, atau A sampai Z gitu. Jadi masyarakat pun teredukasi akan adanya proses tersebut. Lalu berapa waktu yang diperlukan sehingga masyarakat pada saat datang jam 8 benar-benar jam 8 dilayani, bukan jam setengah 9 bahkan jam 9. Dan dari biaya yang harus dibayar juga harus jelas. Terus waktu yang diperlukan, hasil yang didapat. Semua itu harus diketahui oleh masyarakat tanpa ada yang disembunyikan. Mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan untuk mengenai pelayanan publik yang akuntabel. Terima kasih Mas Roni atas kesempatannya. Ya, siap. Sama-sama Mas Kevin, yang paling pas beliau nih untuk membahas tentang akuntabel ya. Tadi kita menangkap bahwa pelayanan publik yang akuntabel erat kaitannya dengan integritas ya. Kemudian harus ada konsisten dalam pelayanannya, ada transparan, jujuran, dan seterusnya. Jadi, nah itu tadi tentang pelayanan publik yang akuntabel. Berikutnya kita membahas tentang pelayanan publik yang kompeten. Ya, seperti apa itu pelayanan publik yang kompeten? Mas Gorbi barangkali bisa membahas, Mas. Ya, silakan Mas Gorbi. Pelayanan publik yang kompeten itu seperti apa? Baik, terima kasih kepada Pak Moderator atas waktunya. Jadi, pelayanan publik yang kompeten itu gimana sih? Nah, pelayanan publik yang kompeten itu adalah pelayanan publik yang terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Semakin ke depan, zaman semakin maju, tantangannya pun tidak sama dan terus berubah. Nah, untuk menjawab tantangan yang selalu berubah tersebut, dapat melalui berbagai pendekatan, baik secara mandiri, tatap muka, atau basis online. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Maka ASN harus berkompeten dan beradaptasi terhadap keahlian baru yang perlu dilakukan setiap waktu dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut. Tak dipungkiri, teknologi mempercepat semua termasuk pelayanan publik. Ya. Lalu, di Indonesia sendiri, pelayanan publik satu contohnya adalah BPJS, pelayanan NPWP, Pensim, dan mungkin yang terbaru adalah My Pertamina. Jadi bisa ngisi BBM atau online. Nah, pemerintah Indonesia ini sudah menerapkan dan terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Terus pemerintah juga melakukan sosialisasi pembelajaran bagi masyarakat yang kurang paham dengan pelayanan publik yang online ini. Ya, ya. Begitu. Siap. Oke. Nah, itu tadi pembahasan dari Mas Gorbi ya, bahwa pelayanan publik yang kompeten itu kita harus terus meningkatkan kapabilitas kita, apalagi menghadapi tantangan sekarang. Mungkin salah satu contohnya tadi sudah dijabarkan ya, bahwa sekarang sudah teknologi sudah maju, jadi pelayanan publik kita juga tidak boleh ketinggalan. Harus ditingkatkan, terutama tingkat pelayanan melalui online tersebut. Nah, ya luar biasa Mas Gorbi. Kita lanjutkan pembahasan kita. Berikutnya yakni pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan kompetensi. Nah, ini yang akan dibahas oleh Mbak EN dari Sekretariat Daerah. Silakan Mbak EN.
bagaimana cara meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan kompetensi? Ya, silakan, Mbak En. Ya, baik, makasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini peran penting kompetensi ASN dalam pelayanan publik. Ya. Mengapa kompetensi diperlukan dalam pelayanan publik? Ya. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik tentunya mengharapkan untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melihat harapan tersebut, saat ini instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bekerja keras untuk meningkatkan layanan dengan berbagai cara, antara lain menyediakan ruangan pelayanan yang nyaman, membuat inovasi layanan masyarakat yang memudahkan, dan menyediakan sarana komunikasi dan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Ya. Nah, salah satu aspek yang berperan penting dalam peningkatan pelayanan publik yaitu adanya pegawai ASN atau aparatur sipil negara yang mempunyai kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Kompetensi menjadi salah satu unsur utama dalam pengelolaan ASN. Hal ini sesuai dengan Permentan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, bahwa terdapat 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh para ASN, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan social culture. Oleh karena itu, kompetensi aparatur yang baik sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang diharapkan. Dengan kompetensi aparatur yang baik, maka pelayanan kepada masyarakat akan maksimal dan masyarakat menjadi puas terhadap pelayanan yang didapatkan. Baik, itu yang bisa saya dapat sampaikan, Mas. Ya, terima kasih Mbak En, jelas sekali ya bahwa tadi kita sudah membahas pelayanan publik itu harus akuntabel, kemudian harus adil, kompetennya ditingkatkan. Kemudian yang tak kalah penting tadi kata Mbak En, kompetensinya sendiri dari si ASN-nya harus selalu ditingkatkan agar masyarakat kita menjadi puas. Tidak hanya berhenti puas, terus ditingkatkan terus-menerus ya. Oke, ya pembahasan kita sudah sampai pada saran dan kesimpulan ya. Tadi sudah panjang, sudah lengkap dibahas oleh teman-teman. Nah, sesi berikutnya adalah saran dan kesimpulan. Mungkin Mbak Musrifah ada kesimpulan dari diskusi kita kali ini maupun saran. Silakan Mbak Musrifah. Ya, terima kasih Mas Romi. Ya, mungkin saran dulu kali ya yang ingin disampaikan gitu ya. Mungkin saran-saran yang bisa disampaikan ya, pertama yang ke-1 mungkin meningkatkan profesionalisme ASN pelayan publiknya itu. Mungkin yang kedua, selalu hendaknya perlu diadakan evaluasi terhadap kinerja aparatur. Mungkin juga bisa melakukan survei kepuasan pelanggan, ya, supaya kita tahu kan apakah pelayanan kita ini sudah memenuhi kualitas yang diharapkan atau belum, kayak gitu. Yang keempat, kemungkinan sarannya memberikan penghargaan atau sanksi kepada unit pelayanan. Ini untuk memacu kinerjanya gitu kan, untuk selalu meningkat terus kualitasnya gitu. Mungkin itu sarannya ya yang kita sampaikan. Kesimpulannya dari yang kita diskusikan, ini pelayanan publik ini merupakan hak setiap warga negara ya, amanat dari konstitusi. Karena pelayanan publik kan diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga. Sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan tujuannya ini mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa yang akan datang. Pelayanan publik
untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga berfungsi sebagai proteksi warga negara gitu. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dan saya sampaikan dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Mas Romi. Ya, terima kasih Mbak Musrifa, luar biasa ya. Ya. Jadi tadi sarannya yang paling penting kita lupakan tentang evaluasi ya. Evaluasi pelayanan bisa melalui survei, kemudian ada bentuk penghargaan, kemudian ada sanksi untuk memacu lagi kita agar pelayanan publik bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Dan tadi kesimpulan bahwa pelayanan publik ini adalah hak dasar ya dari rakyat Indonesia. Kemudian kita sebagai ASN sesuai dengan moto kita, bangga melayani negeri. Kemudian tentang core values, bahwa core values yang sudah dibuat tentang berakhlak itu harus kita pegang dan laksanakan. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain sebelum sesi ini kita tutup. Ada tambahan dari teman-teman tentang kesimpulan dari sesi diskusi kita ya. Mas Kevin barangkali ada Mas? Paling saya menyinggung sedikit tentang loyalitas kita sebagai ASN. Mungkin ini yang juga terlewatkan gitu. Kita sebagai ASN atau pelayanan publik juga kita harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara, di mana kita harus berkomitmen, kita juga punya dedikasi dan kontribusi, dan juga bagaimana kita yang terpenting adalah pengabdian kepada negara kita tercinta, supaya jadi benar-benar core values berakhlak itu ada di dalam diri kita setiap pelayanan publik ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, kurangnya mohon dimaafkan. Ya, terima kasih Mas Kevin. Ya, itu tadi kesimpulan dari Mas Kevin ya. Hal yang patut kita ingat bahwa nasionalisme dan loyalitas kepada negara, bahwa kita adalah ASN, diberikan amanah untuk melayani negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kita. Semoga dengan core values berakhlak, kemudian amanah yang diberikan kepada kita sebagai ASN, kita memacu diri kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depan dalam memikul amanat kita sebagai ASN yang berakhlak barangkali. Mungkin demikian sesi diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mas Dani, Mas Kevin, kemudian ada Mas Gorbi. Terima kasih Mas Romi. Iya, sama-sama Mas Romi. Sama-sama Mas. Ya, Mbak Enen, makasih Mbak. Mbak Tere, makasih. Ya, mari sama-sama kita tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaltara dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.